Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kalau Wameo itu sangat kritis memang kalau saya melihat dari struktur bangunannya, utamanya sanitasinya juga banyak kebocoran, pipa-pipa itu yang sampai ke bawah. Kami kantor Kota Bau-Bau itu ditargetkan sejumlah 1.000 bidang di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau. Jadi memang tahapan awalnya itu dalam rangka proses kegiatan PTSL itu adalah pelantikan tim adjudikasi. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah kamar rusun subsidi di Kota Bau-Bau tak dihuni karena rusak parah. Dinas Perumahan Kota Bau-Bau kesulitan rehabilitasi karena efisiensi anggaran. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau resmi melantik tim adjudiksi untuk mengawal program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tahun 2026 ini Kantor Pertanahan Bau-Bau mendapatkan alokasi program PTSL sebanyak 1.000 bidang. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 24 Januari 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Sejumlah kamar rusun subsidi di Kota Bau-Bau tak dihuni karena rusak parah. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Kalau Wameo itu sangat kritis memang kalau saya melihat dari struktur bangunannya, utamanya sanitasinya juga banyak kebocoran, pipa-pipa itu yang sampai ke bawah. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bau-Bau mencatat sejumlah kamar di rumah susun rusun subsidi di Kota Mara dan Pasar Wameo tidak dapat dihuni akibat mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan rusun belum sepenuhnya optimal. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bau-Bau Siti Amalia mengatakan pihaknya saat ini kesulitan melakukan perbaikan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Menurut Amalia, kondisi bangunan rusun di Kelurahan Wameo tergolong memprihatinkan dan membutuhkan pemugaran serta rehabilitasi berat. Hal ini disebabkan lokasi bangunan yang berada dekat laut sehingga struktur bangunan dan material besi mengalami korosi. Ia menjelaskan bangunan rusun Wameo telah berdiri sejak tahun 2001 atau sekitar 25 tahun yang lalu. Kondisi tersebut berbeda dengan Rusunawa Green City di Kota Mara yang dibangun pada tahun 2017 dan masih relatif lebih baik. Meski terbatas anggaran, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bau-Bau mengusulkan pelaksanaan asesmen struktur bangunan. Asesmen tersebut diharapkan dapat dilakukan sehingga perbaikan rusun dapat realisasi pada tahun 2027 mendatang. Anggaran yang kita dapat itu sedikit, tidak mampu untuk kita memperbaiki secara keseluruhan kamar. Padahal kan kamar itu kalau kita hitung potensi, secara potensi kita bisa dapat 1 miliar lebih dari 194 tambah 194, 300 lebih tambah ASN. Itu bisa kita hitung secara potensi itu 1 miliar 35 juta dalam tahun. Tapi karena adanya kamar yang rusak, kemudian kan kamar rusak terdiri dari atap, dinding, sanitasinya. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Pemukiman belum dapat memastikan usia teknis bangunan rusun di Pasar Wameo. Kepastian tersebut masih menunggu hasil asesmen struktur yang di dalamnya mencakup kajian kelayakan bangunan, termasuk kekuatan struktur. Di tengah kondisi sejumlah kamar rusak, Amalia menyebutkan pendapatan asli daerah PAD sektor rusun pada tahun 2025 justru melampaui target. Realisasi PAD tercatat mencapai 103% dari target yang telah ditetapkan. Ia memprediksi jika seluruh kamar layak huni, maka PAD sektor ini akan lebih dari target. Diketahui pemerintah Kota Bau-Bau saat ini mengelola 3 rumah susun, yakni Rusunawa Green City di Kota Mara, selanjutnya rusun di Pasar Wameo, serta rusun khusus aparatur sipil negara di kawasan Palgimata. Total kamar yang tersedia di 3 rusun tersebut berjumlah lebih dari 400 unit. Untuk tingkat hunian, rusun di Wameo dan Kota Mara saat ini hampir seluruhnya terisi, sementara rusun ASN di kawasan Palgimata masih memiliki sekitar 40% kamar yang belum terisi. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau. Saudara, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau resmi melantik tim adjudikasi untuk mengawal program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tahun 2026 ini Kantor Pertanahan Bau-Bau mendapatkan alokasi program PTSL sebanyak 1.000 bidang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Jadi memang tahapan awalnya itu dalam rangka proses kegiatan PTSL itu adalah pelantikan tim adjudikasi. Jadi
Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau resmi melantik tim adjudikasi untuk mengawal program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2026. Pelantikan berlangsung di Aula Kanta Bau-Bau. Pelantikan dipimpin langsung Kepala Kanta Bau-Bau Yusuf. Tim adjudikasi ini merupakan gabungan dari internal Kanta dan pemerintah kelurahan setempat. Kepala Kanta Bau-Bau Yusuf menegaskan pentingnya akurasi data dalam program strategis nasional ini. Ia mengatakan tahun 2026 ini Kanta Bau-Bau diberi target menuntaskan program PTSL sebanyak 1.000 bidang. Sementara itu, Ketua Tim Adjudikasi yang baru dilantik, Rangga Yuda Pratama mengatakan pelantikan ini adalah langkah awal aksi lapangan. Tim akan segera bergerak melakukan pengukuran dan pengambilan data yuridis. Kami Kanta Kota Bau-Bau itu ditargetkan sejumlah 1.000 bidang di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau. Jadi memang tahapan awalnya itu dalam rangka proses kegiatan PTSL itu adalah pelantikan tim adjudikasi. Di mana panitia adjudikasi itu kan terdiri dari ketua adjudikasi, ketua satgas fisik dan ketua satgas yuridis serta ketua satgas administrasi. Ini kan tadi kita sudah pelantikan. Kemungkinan 1-2 hari ini akan kita rapat dalam rangka menyusun rencana-rencana ke depan agar supaya kegiatan itu bisa lancar. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kita sudah mulai action untuk kegiatan pengukuran dan pengambilan data yuridisnya. Yuda mengatakan tim sudah mulai turun ke lapangan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ritme kerja agar tetap efektif. Pihaknya menargetkan seluruh proses hingga penerbitan sertifikat program PTSL dapat terampung pada Juli atau Agustus mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, puluhan anak RA Perwanida belajar profesi damkar dan juga penanganan kebakaran. Terkait hal ini, Wade Nurliani kembali menurunkan laporannya. Setelah larangan merokok di tempat publik resmi menjadi peraturan daerah, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terus genjot sosialisasi penyelenggaraan kawasan tanpa rokok atau KTR yang merujuk pada peraturan daerah Kota Bau-Bau nomor 4 tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta berasal dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, pegawai P3K penuh waktu dan paruh waktu, serta sejumlah instansi yang berada di sekitar kantor Dinas Kesehatan, salah satunya Balai POM Bau-Bau. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Fredrik Tangkealo mengatakan setelah Perda KTR ini resmi ditetapkan, pihaknya terus menggenjot sosialisasi penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Sosialisasi dimulai dari internal Dinas Kesehatan sebelum menyasar masyarakat luas. Ia menjelaskan berdasarkan Perda KTR tersebut, terdapat 7 kawasan yang dilarang untuk aktivitas merokok, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, perkantoran, lembaga pendidikan, serta sejumlah tempat publik lainnya. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyelenggarakan sosialisasi terkait Perda nomor 4 tahun 2025 terkait kawasan tanpa rokok. Nah, sekaligus kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk seluruh pegawai baik ASN, P3K, kalau masih ada yang magang, honor, semua kita lakukan cek kesehatan gratis, termasuk teman-teman dari Balai POM. Jadi lebih lanjut, Dr. Fredrik menegaskan sosialisasi Perda KTR akan terus dimasifkan agar semakin diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Adapun penerapan sanksi berupa denda akan dilakukan setelah Wali Kota Bau-Bau membentuk satuan tugas atau satgas pengawasan Perda KTR. Ia berharap di setiap tempat penerapan KTR dapat dibentuk satgas, sebab dalam Perda sudah diatur bahwa pengelola kawasan harus proaktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran. Kegiatan sosialisasi KTR juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya peningkatan kesadaran hidup sehat. Pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan meliputi pengecekan tekanan darah, tinggi badan, kolesterol, asam urat, serta layanan konsultasi kesehatan oleh dokter. Kadis Kesehatan menjelaskan, pemeriksaan kesehatan gratis merupakan program rutin Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk pelayanan promotif dan preventif. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan, informasi terkait Perda kawasan tanpa asap rokok.
Kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat struktural pada Jumat kemarin, tepatnya tanggal 23 Januari 2026. Adapun pelantikan yang digelar di Aula Palagimata Bau-Bau ini juga menjadi penanda dimulainya penataan organisasi perangkat daerah atau OPD pasca ditetapkannya peraturan daerah atau Perda, perubahan OPD dan juga peraturan wali kota atau perwali tentang susunan organisasi dan juga tata kerja atau SOTK. Adapun Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim juga menyampaikan regulasi tersebut mengatur terkait penggabungan sejumlah OPD sehingga pelantikan kali ini sebagian besar juga merupakan pengukuhan jabatan untuk menyesuaikan struktural organisasi pemerintah yang baru. Nah, menurutnya setelah Perda tersebut berjalan, pemerintah Kota Bau-Bau akan juga kembali melakukan evaluasi untuk menyusun kebutuhan organisasi dan juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik ke depannya. Selain pengukuhan jabatan, pelantikan juga mencakup pejabat eselon 2 hasil job fit yang telah juga dilaksanakan sebelumnya. Yusran juga menegaskan mutasi dan juga promosi merupakan juga bagian dari manajemen birokrasi untuk mengisi kekosongan jabatan dan juga melakukan penyegaran organisasi. Disampaikan sebanyak 25 pejabat eselon 2 yang dilantik antara lain yaitu Laude Aswad sebagai Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat atau Setda Kota Bau-Bau, Dr. Dahrul Dahlan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau. Nah, selain itu, Yaya Wirahyahman dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau, Dr. Andus Arif Basari sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yulia Widiartia sebagai Kepala Dinas Perikanan, Suwarmawati sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Pelantikan ini juga mencakup kepala OPD lainnya, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain dari itu, DP MPTSP, Satpol PP, Bapeda dan juga Riset Daerah, Bapenda, BPBD, dan juga Badan Kesbangpol. Selain pejabat eselon 2, Wali Kota Bau-Bau juga melantik Muhammad Syawal Zamhurim sebagai Camat Lealea dan juga sejumlah pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kota Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah kamar rusun subsidi di Kota Bau-Bau tak dihuni karena rusak parah. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau resmi melantik tim adjudikasi untuk mengawal program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tahun 2026 ini Kantor Pertanahan Bau-Bau mendapatkan alokasi program PTSL sebanyak 1.000 bidang. Dengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.